Perempuan merupakan suatu entitas yang mempunyai harkat, martabat, dan kesetaraan yang sama dengan laki-laki, sehingga sangatlah tidak pantas apabila perempuan selalu memperoleh hal-hal yang tidak baik. Sayangnya, Dewan Juri yang terhormat, dari dulu perempuan sering mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, seperti direndahkan, dicela, dilecehkan, hingga mereka tidak diberi kesempatan yang sama untuk mengeksplor diri mereka dalam masyarakat, misalnya saja dari sektor profesi, dari sektor kependidikan, di mana mereka sering memperoleh sebuah kalimat bahwa perempuan tidak usah menempuh pendidikan yang tinggi, perempuan hanya boleh menjadi ibu rumah tangga, perempuan tidak usah bekerja dengan tinggi-tinggi dan lain sebagainya. Dan itu sama saja mengkhianati apa itu kesetaraan gender, Dewan Juri yang terhormat. Melalui hal itu pula kesetaraan gender akan menjadi sebuah pernyataan yang seakan-akan kabur dan tidak dapat divalidasi secara nyata. Dan hal ini merupakan suatu keprihatinan yang sangat tidak relevan apabila kita berada di zaman yang maju saat ini, yang menuntut kita harus dapat bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat tanpa membedakan dan tanpa terkecuali, Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu, saya selaku pembicara satu dari tim pro secara teguh mendukung mosi perdebatan siang hari ini. Dewan Juri yang terhormat, perlu kita telaah lebih dalam mosi perdebatan kita pada hari ini. Tidaklah mengatakan bahwa ego perempuan akan membuat mereka mau menang sendiri, mau membuat mereka merasa superioritas dan bisa bertindak seenaknya sendiri. Namun di sini Dewan Juri yang terhormat, sebagai gerakan feminis, Dewan ini akan mendorong perempuan untuk menjadi egois. Egois di sini berarti mereka akan mempunyai pendirian dan prinsip yang kuat hingga akhirnya mereka dapat memaksimalkan potensi dalam diri mereka untuk berdampak positif bagi masyarakat. Oleh karena itu, kami dari tim Pro telah menyediakan 4 poin pembangunan. 1. Dewan Juri yang terhormat, ego sebenarnya merupakan esensi dasar dalam diri setiap manusia, dan itu menjadi bagian dari emosi termasuk dalam diri perempuan sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Lalu apa kegunaan ego dalam diri perempuan? 1. Ego memperkuat seorang perempuan untuk semakin peduli dengan kehidupan pribadinya, Dewan Juri yang terhormat. Melalui ego, perempuan akan mempunyai kepekaan untuk mereka dapat semakin maju, mereka dapat mengeksplor apa yang menjadi kemauan, apa yang menjadi tujuan dalam hidup mereka, tentunya dengan memaksimalkan dan mengoptimalkan segala potensi, segala kemampuan yang mereka miliki. B. Ego membantu perempuan memiliki prinsip dan pendirian yang kuat. Ego yang dikelola dengan baik tentunya melalui gerakan feminisme, mereka perempuan akan semakin menyadari bagaimana hak-hak sebagai perempuan harus dijunjung secara teguh, Dewan Juri yang terhormat. Lalu yang C, perempuan akan memiliki pemantik alami untuk berkompetensi dalam dirinya. Setelah melalui berbagai exploring diri, tentu perempuan akan mempunyai bekal untuk dapat menata masa depannya dan menciptakan peluang-peluang hebat bagi kehidupan diri mereka. Lalu implikasinya ada di poin 2. Perempuan mampu bersaing dengan laki-laki melalui ego dan pendiriannya. Dewan Juri yang terhormat, perempuan yang berkualitas secara emosi dan tindakan akan mampu menjamin kehidupannya sendiri. Mengapa? Karena mereka yang sudah mampu untuk mengelola bagaimana ego mereka dapat mereka manfaatkan sebagai senjata untuk membuka peluang, membuka kesuksesan bagi diri mereka. Tentu hal ini pula yang akan berdampak baik bagi seluruh elemen masyarakat, terutama bagi kaum laki-laki pula yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka melalui jalur yang telah dibuka oleh perempuan ini, bukan? Kemudian yang B, perempuan tidak akan diintervensi oleh pihak lain, Dewan Juri yang terhormat. Setelah mereka mendapat menunjukkan keunggulan dalam diri mereka, dapat memaksimalkan potensi mereka, tentu pihak lain akan segan terhadap perempuan itu sendiri, dan mereka tidak akan mengintervensi atau mengutarakan, menyatakan hal-hal yang tidak enak bagi perempuan itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian C, perempuan akan tumbuh menjadi pribadi yang bebas dari tindakan tercela, tekanan, atau hal buruk lainnya. Seberapa sering kita menemui perempuan-perempuan hebat yang gagal berkembang akibat mereka memperoleh tekanan, memperoleh sugesti dari lingkungan sekitarnya untuk yang mengatakan bahwa kamu itu perempuan, kamu tidak usah
menempuh pendidikan tinggi-tinggi, kamu itu perempuan, jadinya ibu rumah tangga saja, kamu tidak usah bekerja. Itu merupakan sebuah tekanan yang secara tidak langsung akan menumbuhkan pemikiran dan menurunkan kepercayaan diri bagi perempuan itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian implikasinya yakni 3, perempuan dapat memaksimalkan potensi dirinya hingga mampu berkontribusi bagi kehidupan sosial. Dewan Juri yang terhormat, kita masuk pada poin A, daya kreatif dan keberanian untuk menciptakan inovasi yang berguna bagi masyarakat tentu sangat relevan bagi perempuan saat ini dalam membangun kehidupan yang berkelanjutan. Seperti yang telah kita temui salah satu perempuan yang mempunyai pencapaian hebat dalam dirinya atau dalam hidupnya, yakni Sinta Nurfauzia yang merupakan founder dari mie instan Lemonilo itu sendiri yang berdampak positif bagi kehidupan banyak orang. Kemudian poin B, sikap kependirian yang berani menentang segala bentuk diskriminasi dan anarkisme terhadap perempuan akan dapat mereka tunjukkan secara langsung dan mereka tidak akan mampu untuk direndahkan secara semena-mena, Dewan Juri yang terhormat. Lalu apa implikasinya? Hal ini akan melanjutkan kepemimpinan, akan melanjutkan dan mengembangkan gerakan emansipasi wanita. Seperti yang sudah kita ketahui dalam konteks sejarah emansipasi wanita di Indonesia ini diawali oleh R.A. Kartini yang membuka peluang sangat lebar bagi setiap perempuan yang ingin belajar, ingin berkontribusi dalam kehidupan sosial. Sehingga apabila kita turut menjunjung tinggi nilai-nilai feminisme ini, kita tentu akan dapat mengarahkan perempuan-perempuan untuk melanjutkan perjuangan era Kartini atau gerakan emansipasi wanita di era sekarang, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian implikasinya yang terakhir adalah kepercayaan diri dari perempuan akan meningkat. Lalu apa saja dampaknya dari kepercayaan diri itu? 1, perempuan mampu bersanding dengan laki-laki. Sekian dari argumentasi yang sudah saya lontarkan sedari tadi. Perempuan yang berkualitas, perempuan yang mampu membangun karakter dirinya secara cakap dan baik tentu juga akan mempunyai keterampilan abad 21 dalam diri mereka. Sehingga hal ini pun akan semakin melegitimasi kedudukan perempuan yang sejajar dengan laki-laki. Kemudian 2, pandangan lemah dan stereotip buruk terhadap perempuan akan semakin memudar sehingga nantinya hal ini akan menjadi dampak jangka panjang bagi kehidupan perempuan itu sendiri. Sekian apa yang argumentasi kami dan selaku tim pro dapat sampaikan. Sekali lagi kami mendukung mosi perdebatan ini secara penuh. Terima kasih.